Di dalam beberapa konten video yang pernah saya bikin, saya mengatakan bahwa kalau kita mau sukses, kita harus ganti circle kita dari circle yang sekarang menuju atau menjadi dengan circle orang-orang yang udah sukses. Alias, pemahamannya adalah gini, teman-teman kita yang membawa kita ke titik ini tidak akan bisa membawa kita ke titik yang lebih tinggi. Kenapa? Kecuali mereka naik level, mereka nggak akan bisa bantu kita buat naik level juga. Kayak gitu aja, sesimpel itu. Jadi kalau sekarang kamu punya teman-teman nongkrong, punya teman-teman ngobrol, teman kongko, dan ya mereka bukan orang-orang yang ada di level yang kamu inginkan, ya mereka nggak akan bisa nge-push kamu. Gitu aja. Yang ada seringkali adalah ketika kamu mau naik kelas, mereka akan jadi orang-orang pertama yang narik kamu. Yang narik, jangan naik, jangan naik, jangan naik. Tentu saja ngomongnya nggak kayak gitu. Mereka nggak akan bilang, gue nggak mau lu sukses, bukan. Tapi mereka akan melakukan dengan cara-cara yang jauh lebih halus. Misalnya, lu sombong banget, udah nggak mau, udah susah banget diajak nongkrong sekarang. Lu sombong banget, sekarang dikontak susah. Lu sombong banget, dulu aja pas masih susah sama kita. Sekarang aja lu udah sukses, lupa sama kita. Ngomongnya kayak gitu. Toksiknya kayak begitu. Secara teori, secara mudah kita bisa pahami bahwa ya tinggalin aja teman-teman kayak gitu. Tinggalin aja. Karena toh ketika kamu udah sukses, kamu yang bisa bantu mereka, yang bisa angkat mereka naik. Kalau kamu care sama teman-temanmu, ketika kamu udah sukses, kamu angkat mereka ke atas. Kalau mereka nggak mau diangkat, ya itu urusan lain. Tapi paling nggak, kalau kamu udah ada di level tinggi, kamu bisa bantu mereka ke atas. Kalau kamu masih di level yang sama dengan mereka, kamu nggak bisa ngebantu mereka. Dan yang ada malah ya kamu akan stuck di sana. Permasalahannya begini. Kalau secara teori memang ya udah kita semua tahu kan, ayo kita bersirkel dengan orang-orang yang lebih hebat, bersirkel dengan orang-orang yang udah sukses, bersirkel lah dengan pengusaha yang sukses kalau kamu ingin punya bisnis yang hebat. Teorinya begitu. Tapi kemudian ini nggak segampang diomongin, nggak segampang itu men. Lepas dari circle kita saat ini. Kenapa? Saya akan jelasin. Nah ini akan menjadi satu insight yang menurut saya kamu akan bisa pakai banget, karena ini antara kamu udah pernah melewati fase ini atau kamu nanti akan mengalami fase ini, atau mungkin jangan-jangan sekarang kamu lagi ada di fase ini. Jadi apa yang saya share mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, sekali lagi, apa yang saya share mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi gini kondisinya, kita nggak gampang melepas circle kita saat ini karena satu, tidak ada jaminan kalau kita mengubah circle kita akan sukses. Tidak ada jaminan. Maksudnya apa? Bayangkan ada satu orang namanya Tono ya. Si Tono ini sekarang ya kerjanya dia karyawan jadi kasir di sebuah supermarket yang gajinya UMR, kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, lalu kemudian pulang nongkrong sama teman-temannya. Nongkrong di warung, main gaple dan segala macamnya. Oke. Lalu kemudian suatu hari si Tono ngerasa, waduh, capek juga hidup kayak gini, nggak kemana-mana hidupnya, kok rasanya hidup gini-gini aja. Dia ingin sukses karena dia lihat beberapa orang, kok enak ya kalau sukses, banyak uang, bisa bebas mau ngapain aja. Dia lihat di sosmed orang-orang yang sukses secara finansial, bisa jalan-jalan, bisa punya keluarga yang happy, bisa punya waktu sama keluarga, family time kapan aja, traveling, jalan-jalan, rumahnya bagus, segala macamnya. Si Tono pengen punya hidup kayak gitu. Apa yang dia lakukan? Karena Tono nggak ngerti harus ngapain, karena teman-temannya pun ketika diajak ngobrol seperti ini jawabannya adalah, udahlah kita mah kayak gini aja, disyukuri, ini anugerah Tuhan. Banyak loh orang-orang yang di bawah kita levelnya, banyak loh orang yang lebih sengsara, banyak loh orang yang hidupnya lebih nggak jelas. Tuh lihat di negara-negara perang, mau tidur aja nggak tenang, di rudal sana sini. Kita masih bisa tenang. Kita harus bahagia, kita harus happy, syukuri apa yang kita punya. Nah, teman-teman circle-nya Tono kayak gitu mindsetnya. Sedangkan si Tono seorang diri di circle tersebut merasa, wah nggak bisa nih, gue harus naik level nih, gue nggak bisa kayak gini terus nih, karena level kalau hidup kayak gini susah nih. Akhirnya karena dia nggak bisa diskusi sama teman-temannya yang penuh dengan rasa syukur itu, dia mulai tuh ikut seminar, ya kan, dia lihat di Instagram, dia lihat di Facebook, di YouTube, di TikTok, ada tuh seminar-seminar. Akhirnya suatu hari ketika lagi libur,
gitu kan, lagi libur, lagi weekend, ada nih ternyata yang seminar gratis, dia datang ke seminar itu. Di seminar itu dikatakan nih pembicaranya ngomong, wahai para penonton, kalau mau sukses, ganti circle-mu. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Income-mu, penghasilanmu adalah rata-rata dari 5 orang teman terdekatmu. Wah, si Tono kan kayak, bener juga ya. Si A, si B, si C, si D, si E, income-nya sekian, dijumlah, dibagi 5. Oh bener, income-nya Tono segitu. Nah, dia ngerasa nih. Akhirnya apa yang Tono lakukan? Dia mulai mikir, gimana caranya gue ganti circle? Nah, permasalahan muncul di sini dan mungkin ini yang sekarang lagi terjadi sama kamu atau mungkin kamu pernah mengalami atau mungkin kamu akan mengalami. Pertama, kalau misalnya si Tono memutuskan, oke, gue mau cut circle gue. Dia mau berusaha mencari circle yang baru. Ingat loh, Tono ini masih nobody loh. Dia masih seorang yang bukan siapa-siapa, yang kerjanya sebagai kasir di sebuah minimarket yang kerjanya masih jam 9 pagi sampai jam 5 sore, 9 to 5. Dari Senin sampai Jumat, libur cuma Sabtu dan Minggu. Nah, si Tono kalau sekarang dia cut circle-nya yang sekarang, dia coba bakar kapal ganti circle yang baru, ini bisa jadi masalah. Kenapa? Circle yang baru belum tentu bisa connect sama si Tono karena Tono masih nobody. Circle yang lama tidak bisa ngebantu dia naik level. Kalau di cut circle yang sekarang, dia akan jadi orang yang super lonely. Orang yang super sendirian. Orang yang bener-bener kesepian, gak punya temen. Tono akan jadi orang kayak gitu. Ini yang bikin orang susah banget lepas dari circle lamanya. Kalaupun ya, dia kan ikut seminar nih. Dia ikut seminar, lalu kemudian panitia seminarnya bikin grup WhatsApp yang isinya peserta-peserta. Kalaupun ada circle itu, ada grup WhatsApp itu yang dia tahu nih, wah ini pengusaha sukses, pengusaha sukses. Ada puluhan pengusaha sukses di sana ikut seminar tersebut, lalu kemudian si Tono mau berteman dengan mereka. Belum tentu si pengusaha-pengusaha itu mau temenan balik sama Tono. Ini jadi masalah. Ini jadi sebuah problem di mana kita nggak bisa lepas dari circle lama kita karena tidak ada jaminan circle yang baru akan menerima kita. Dan nggak pernah ada jaminan loh, ganti circle pasti sukses loh. Nggak ada jaminan, semua penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti adalah kita udah punya circle sekarang, tapi kepastian yang kedua, circle yang sekarang tidak akan bisa bawa kita naik level. Nah, ini kan jadi satu pilihan nih. Ini kayak persimpangan jalan yang dimana Tono harus memilih. Mau let go pertemanan yang sekarang, dengan resiko dia akan jadi kesepian dan juga tidak bisa jadi sukses. Atau dia udah kayak, udahlah gue ikut yang sekarang aja deh, yang penting punya sahabat sejati, nggak apa-apa gaji pas-pasan, hidup gini-gini aja, yang penting pertemanan nomor 1. Dan saya harus bilang, dua-duanya tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Mau stay dengan circle yang sekarang, nggak ada yang salah dengan itu. Mau mengubah circle meskipun dengan penuh resiko, juga nggak ada yang salah. Tapi sekarang gini, balik lagi, goalnya apa? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi yang ada adalah action yang membuat kita mendekati goal kita dan action yang tidak mendekati kita dengan goalnya. Gitu aja. Mau pilih action yang mana? Mau pilih action yang kalau kita ambil bisa menang, bisa kalah, atau action yang kalau kita lakukan ya tidak akan bikin kita menang, gitu aja. Nah, misalnya gini, misalnya kamu ngerasa, oke, gue udah siap tekad bulat, mau bakar kapal, gue mau bersirkel dengan orang-orang sukses apapun resikonya. Nah kan sekarang kayak gitu biasa kan, habis nonton video termotivasi gitu kan, ikut seminar termotivasi, nonton video YouTube naik level Indonesia termotivasi, wah mau bakar kapal. Gimana caranya supaya kemungkinan peluang kamu untuk sukses mendapatkan circle yang baru lebih gede? Gimana caranya supaya peluang kamu bisa sukses dengan circle yang baru lebih besar? Nah, saya akan share di sini. Jadi kalau kamu udah nonton sampai menit ke 9.30 ini, nah ini hadiah buatmu. Caranya nomor 1, yang paling gampang, ini yang paling gampang. Ikut komunitas. Kalau perlu cari komunitas pengusaha atau komunitas yang isinya pengusaha, ikut di sana. Bisa misalnya perkumpulan gereja, bisa misalnya ikut komunitas pengusaha,
Bisa misalnya ikut komunitas seminar-seminar, ikut komunitasnya. Kak. Dan biasanya di komunitas seperti itu mereka akan ada event gathering, kumpul member, ikut kumpul di sana. Datang aja, nongol aja. Nongol, kamu sering nongol, begitu ada perkumpulan, maksudnya ada gathering, ada kumpul-kumpul, nongol di sana, aktif ngobrol, sering menyapa orang, kamu dikenal, kamu tampak, kamu terlihat, peluangmu untuk sukses lebih gede. Kenapa? Kalau ada peluang, kalau misalnya ada sebuah opportunity, maka kesempatan kamu untuk dilibatkan menjadi lebih besar. Kalau kamu dikenal, dipandang, maksudnya dipandang itu sering terlihat, sering muncul. Itu aja, show up aja. Show up ya, bukan show off, bukan pamer, tapi tampil. Misalnya, wah kita lagi mau ada kumpul-kumpul nih, komunitas ini nih. Pak Tono mau nggak jadi MC? Mau gitu. Nggak usah ngerasa minder, nggak usah ngerasa rendah diri, rendah hati, nggak usah. Mau tampil, dikenal sama orang. Itu paling gampang. Nomor 2, ingat loh, ketika kita ada di sebuah perkumpulan, ada di sebuah komunitas, cepat atau lambat opportunity akan datang. Ketika opportunity itu datang dan kamu tidak siap, nah ini jadi masalah. Kamu harus siap. Gimana caranya siap? Siap untuk ambil opportunity? Siap untuk ambil opportunity. Gimana caranya? Kamu harus punya value, harus punya skill untuk menangkap, mengambil opportunity yang ada. Yang paling umum, yang paling sering, dan value yang paling banyak, paling umum dibutuhkan dalam setiap opportunity itu adalah kemampuan untuk jualan. Sekali lagi, kemampuan marketing. Saya udah ketemu banyak banget orang-orang yang nawarin saya opportunity karena mereka tahu saya jago jualan. Karena mereka tahu, oh si gede ini marketingnya jago, si gede ini jualannya jago. Banyak banget yang nawarin saya opportunity itu. Gabung yuk sama kita mau buat bisnis nih. Lu bagian jualan, lu bagian marketing, lu bagian development. Banyak banget yang nawarin. Simply karena saya jago jualan. Saya ngerti gimana caranya menjual sebuah produk, sebuah jasa. Saya ngerti gimana cara bikin storytelling, gimana caranya menghilangkan false belief, gimana caranya menghilangkan objection. Oh, saya ngerti betul. Gimana caranya closing di depan orang banyak, jualan di depan orang banyak, di atas panggung. Oh, saya ngerti bener gimana caranya. Banyak orang ngasih saya opportunity itu. Apalagi kalau saya ada di komunitas-komunitas pengusaha sukses. Nah, itu caranya. Jadi kalau kamu ikut komunitasnya, ada kegiatan kamu datang, kamu sering tampil, opportunity akan datang. Kamu akan dikasih banyak kesempatan. Dan ketika kamu siap mengambil kesempatan itu, percaya sama saya, hidup kamu akan berubah bumi dan langit. Kamu nggak usah khawatir kehilangan temanmu saat ini, karena toh mereka tidak akan bisa membawa kamu naik level. Tapi kalau kamu udah ada di level lebih atas lagi, kamu bisa bantu teman-temanmu saat ini, tarik mereka ke atas supaya setara sama kamu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.